Kan lagi kesimpulan perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan ajaran-ajaran lainnya, Syiah dengan Khawarij. Contohnya, apa sih golongan Syiah itu? Golongan Syiah itu golongan yang menolak adanya 3 khalifah. Dia itu hanya mengakui Sayyidina Ali saja. Sedangkan golongan Khawarij yaitu golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar dari perkumpulannya tadi. Jadi di sini dibedakan diantaranya mengenai rukun Islam. Rukun Islam kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan golongan Syiah itu sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Sedangkan golongan Khawarij itu lebih pada gerakan politik. Jadi Khawarij ini enggak mengepentingkan rukun Islam seperti ini, tapi dia itu Khawarij ini lebih banyak mengepentingkan gerakan politik. Dia tuh banyak sering berperang, melakukan peperangan. Lalu rukun iman. Rukun iman kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu yang tadi ada 6. Sedangkan kalau Syiah itu ada rukun iman yang pertama kepada tauhid, kepada Allah, nubuwah kepada nabi, imamah kepada imam-imam Syiah yang ada 15. Lalu al-adl mengenai tentang Allah itu maha adil, al-ma'ad kebangkitan di akhirat. Itu rukun iman yang dimiliki oleh golongan Syiah. Khawarij juga sama, lebih pada gerakan politik. Mengenai keberadaan Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu tetap orsinil kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kalau Syiah meyakini bahwa Al-Quran itu tidak orsinil, sudah diubah oleh para sahabat, sudah dikurangi atau ditambahi. Itu menurut golongan Syiah. Terus kalau mengenai golongan Khawarij meyakini hakul Al-Quran, penciptaan Al-Quran, karena itu Al-Quran tidak suci. Khawarij mengatakan Al-Quran itu diciptakan, berarti Al-Quran itu tidak suci. Kalau suci itu Al-Quran tidak ada, tidak harus diciptakan, sama seperti manusia. Kalau diciptakan berarti itu bukan barang yang suci, sama dengan manusia. Jadi Khawarij itu memiliki pendapat Al-Quran itu tidak suci. Mengenai surga dan neraka, surga itu kalau aswaja bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan neraka bagi orang yang membangkang. Kalau di Syiah, surga itu bagi orang yang cinta kepada Imam Ali, sedangkan neraka orang yang memusuhi Ali. Jadi Syiah ini sangat menjunjung tinggi keberadaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu golongan Khawarij, setiap orang umat Nabi Muhammad yang telah melakukan dosa itu dianggap kafir dan akan kekal di dalam neraka. Jadi golongan Khawarij ini sangat ekstrim. Kalau orang yang melakukan dosa besar, dia dikatakan sudah kafir dan selalu ada di dalam neraka. Terus rujukan hadis. Hadis dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ikut Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai. Sedangkan kalau Syiah itu kutubu arba'ah, Al-Kahfi, Istibsar, Al-Faqih, dan Al-Tahzib. Sedangkan Al-Khawarij hanya mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para pemimpin mereka saja. Itu mengenai bidang akidah. Mengenai bidang fikih, aswaja Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pegangan atau pedoman dalam bidang fikihnya, sedangkan ijma dan qiyas sebagai tambahan. Jadi aswajaid Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam berpedoman bidang fikih itu menggunakan Al-Quran. Kalau gak ada di Al-Quran di hadis, kalau gak ada di hadis di ijma, kalau gak ada di ijma di qiyas. Sedangkan kalau Syiah, Al-Quran dan hadis dan pendengaran dari Rasulullah, kitab Ali dan berarti ada 4 juga, Al-Quran, hadis, sama sima, dan juga kitabnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Khawarij itu mengatakan dia itu dalam bidang hukum hanya mengatakan hukum itu hanya milik Allah, karena itu menghukumi sesuatu dengan selain hukum Allah menurut mereka adalah kafir. Jadi Khawarij ini lebih meyakinkan kepada Al-Quran saja, hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Lalu dalam bidang ijtihad, dalam pencurahan pemikiran, ijtihad dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu yang ada dalam, yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis, maka harus melakukan ijtihad. Sedangkan kalau Syiah, ijtihad itu terbuka bagi semua, potensi ijtihad terbuka dalam ranah selain imamah. Jadi selain bebas, siapa saja boleh yang melakukan ijtihad. Sedangkan kalau Khawarij terbuka, namun kesalahan dalam ijtihad dapat menjadikan orang kafir. Jadi Khawarij ini banyak
mengekstrimkan orang-orang itu kafir. Tuh, kalau rujukan fikihnya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 madhab, sedangkan kalau Imam Syiah itu mengambil fikih dari para imam-imam Syiahnya saja. Sedangkan kalau Khawarij itu terutama sekte Ibadiyah memiliki ulama dan kitab-kitab fikih yang diambil dari para imam mereka. Itu sekarang bidang politik itu ada Khulafaur Rasyidin. Itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui semua. Tapi kalau Syiah itu hanya Ali bin Abi Thalib saja yang diakui. Terus sedangkan Khawarij menyatakan keluar dari pimpinan Ali yang sudah disahkan oleh Ahlul Hal wa al-Aqd dan telah dibaiat rakyat setelah terjadinya peristiwa tahkim. Mengkafirkan Ali, Utsman, Muawiyah, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, dua pihak yang menyepakati perjanjian tahkim serta orang yang mendukung kedua pihak tersebut. Jadi ini tentang perbedaannya antara Khawarij, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu saja pengertian dari Ibu mengenai aswaja. Apabila ada ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ngechat kepada Ibu. Nanti ini pengertiannya setelah itu dirangkum. Ini kesimpulannya, metode pemikiran dan pokok-pokok ajaran aswaja. Pengertian aswaja itu ada secara bahasa dan secara istilah. Intinya, aswaja itu golongan yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Dalil yang menunjukkan aswaja itu ada sabda Nabi Syabdul Qadir sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau bidang akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ajarannya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau bidang syariah mengikuti 4 madhab. Sedangkan bidang tasawuf mengikuti Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Langsung nanti dirangkum pembahasan-pembahasan tadi. Jika ada yang ditanyakan boleh langsung ngecat Japri ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.